Tuh agak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar Nada Novi? Kabar Baik. baik, Bu. Baik, Bu. Gerak kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita ini lancar. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai cerita rakyat pada buku BIPA level 4. Baiklah, yang pertama kita akan membahas cerita rakyat Danau Toba. Sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah slide-nya sudah terganti? Sudah, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita sebelumnya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami cerita rakyat Danau Toba yang dikemukakan secara sederhana. Dan yang kedua itu tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menulis teks narasi mengenai cerita rakyat Danau Toba. Baiklah, adapun yang pertama kita akan membahas pengertian cerita rakyat. Kepada Novi, boleh dibacakan? Baik, Bu. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Saudari Novi. Nah, cerita rakyat itu merupakan warisan budaya yang dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Maksudnya yaitu dari generasi ke generasi, biasanya cerita rakyat itu turun-temurun dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu kita akan membahas unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Kepada Saudari Nada, boleh dibacakan? Baik, di sini saya akan membantu membacakan. Yang kedua ini di sini ada unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Yang pertama itu ada tema, kedua ada tokoh, ketiga latar, keempat alur, serta yang terakhir itu adalah amanat. Ya, terima kasih kepada Saudari Nada. Yang pertama itu tema. Kepada Saudari Nada atau Novi, ada yang mengerti apa maksud dari tema? Tidak, Bu. Nah, yang pertama tema. Tema itu merupakan gagasan pokok atau ide pokok pikiran dalam cerita. Yang kedua itu tokoh. Nah, tokoh itu merupakan orang yang berperan atau pelaku dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu keterangan tempat, waktu, suasana dalam cerita tersebut. Yang keempat itu ada alur.
Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada alur maju. Alur maju itu berurutan, ceritanya berurutan dari awal hingga akhir. Contohnya itu seorang gadis kecil diceritakan hingga beranjak dewasa. Selanjutnya itu ada alur mundur, itu kebalikan dari alur maju. Dia mendahulukan akhir cerita, contohnya seperti gadis yang sudah dewasa mengingat masa lalunya waktu kecil, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada alur campuran. Alur ini menggunakan kedua alur maju dan alur mundur. Biasanya alur campuran itu dimulai dari tengah cerita. Misalnya seorang gadis sedang mengalami masalah. Dia mengingat bahwa waktu kecil dia itu orangnya pantang menyerah, gitu. Nah, jadi untuk menghadapi masalahnya dia semakin kokoh seperti itu hingga masalahnya selesai. Selanjutnya itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan si penulis. Selanjutnya itu kita akan membahas cerita rakyat tentang Danau Toba. Ibu akan memutar video mengenai cerita rakyat Danau Toba. Ini dapat kita perhatikan, Ibu akan memutar video mengenai cerita rakyat Danau Toba dan kalian boleh menyimaknya. Baiklah, saudari-saudari dapat menyimak video cerita rakyat tentang Danau Toba yang berdurasi 9 menit. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat ada yang menarik umpannya, Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang. pun diletakkan di dalam baskom. Dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, sudah keping uang emas. Hah? Gimana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai, dengan rambut panjang, sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan, dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur.
akan kumasakan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca. Tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar bekerja di ladang. Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda. Nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir Aku makan saja makanan ini. dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk sedikit makanan. Di ladang, dia sudah sangat lapar. Apalagi banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Huh. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan si Samosir, kamu sudah memakan makan ayah ya? Kelakuan ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kemari kamu. Huh. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, ibu, ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik ibu. Samosir menurut. Maka, segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba, air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Air apa itu? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Oke, Ibu telah selesai menayangkan video mengenai Danau Toba dan Pulau Samosir.
Selanjutnya Ibu akan menayangkan kembali PowerPoint Ibu, karena Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk Novi dan Nada. Nah, setelah Novi dan Nada menyimak video tadi, Ibu mempunyai 5 pertanyaan. Yang pertama, apa tema dalam cerita tersebut? Kepada Novi bisa dijawab? Tema cerita tersebut ialah Danau Toba, Bu. Ya, tema dalam cerita tersebut ialah Danau Toba dan Pulau Samosir mengapa terjadi karena si Danau Toba melanggar janji, seperti itu. Yang kedua, sebutkan tokoh. Apakah Nada mendengar suara Ibu? Nada boleh menjawab soal nomor 2? Oh, baik Bu. Saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertanyaannya, sebutkan tokoh dalam cerita tersebut. Jadi tokoh dalam cerita dari video yang Ibu tampilkan tadi ada Toba dan ada istri Toba yaitu ikan mas tersebut. Yang ketiga itu ada Samosir. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Nada. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan latar dalam cerita tersebut. Selanjutnya kepada Novi, bisa dijawab Novi? Halo Novi, bisa dengar suara Ibu? Apakah suara saya terdengar, Bu? Oke, selanjutnya tadi soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 akan dijawab oleh Saudari Novi. Silakan pada Saudari Novi. Baik, Bu. Tapi share screen Ibu belum nampak. Bentar ya. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Silakan Novi, jawab nomor 3. Baiklah, soal nomor 3, sebutkan latar dalam cerita tersebut. Latar dalam cerita tersebut ialah sungai, rumah, dan ladang, Bu. Ya, itu latar tempat. Latar Iya. suasana dijelaskan? Latar suasananya ada senang, sedih. Kalau senang dia saat Toba bertemu dengan ikan jelmaan, dan sedih itu saat Toba mengingkari janji, sedangkan latar waktunya itu siang hari, Bu. Ya, terima kasih kepada Novi. Selanjutnya soal nomor 4. Saudari Nada, boleh dijelaskan jawabannya? Baik Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang soalnya alur dalam cerita tersebut adalah alur maju. Karena cerita tersebut menceritakan dari awal cerita, mulai dari Toba yang bertemu dengan ikan mas jelmaan, kemudian menikah dengan ikan tersebut ketika dia sudah menjelma sebagai manusia, dan sampailah pada terakhir itu mereka berdua memiliki anak yang bernama Samosir. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Nada. Selanjutnya soal nomor 5 itu boleh Saudari Novi menjelaskan jawabannya? Baik, Bu. Soal nomor 5, amanat dalam cerita tersebut ialah kita tidak boleh mengingkari janji dan merusak kepercayaan orang lain. Itu, Bu.
Ya, baiklah. Terima kasih kepada Novi. Sepertinya Nada dan Novi sudah dapat memahami materi kita hari ini. Selanjutnya kepada Novi atau Nada, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini sebelum Ibu yang menyimpulkan? Baiklah, tidak ada. Baiklah, maka Ibu saja yang menyimpulkan materi kita hari ini ialah kesimpulan materi kita, cerita rakyat merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Adapun unsur intrinsik cerita rakyat, yang pertama itu ada tokoh, kedua tema, ketiga latar, keempat alur, dan kelima amanat. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang materi yang kurang dipahami? Tidak, Bu. Baiklah, sepertinya Novi dan Nada sudah memahami materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu berterima kasih kepada Novi dan Nada yang aktif dalam pembelajaran kita hari ini, yang sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sediakan. Kita dapat bertemu di minggu selanjutnya, materi kita di minggu selanjutnya tentang wujud kebudayaan. Oke lah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Novi dan Nada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.